Kami masih bisa menyanyi. Terima kasih Tuhan, kami masih punya nafas untuk kami bisa menyanjung Engkau. Kami bersyukur hari ini kaki kami masih bisa berjalan, tangan kami masih bisa angkat. Oh, anugerah yang luar biasa dari Engkau. Mulut ini masih bisa berkata Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah yang terbesar bukanlah berkat, bukanlah apa-apa, tetapi ketika kami masih bisa memuji Engkau. Anugerah yang terbesar adalah ketika kami bisa menyanjung Engkau. Mulut kami masih bisa berkata Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau baik. Itu anugerah yang terbesar. Karena itu kami senang adalah dalam ibadah. Karena di dalam ibadah itu kesempatan kami untuk kami bisa menyanjung Engkau, meninggikan Engkau, memberikan yang terbaik buat Engkau. Ajar kami itu kami datang beribadah bukannya untuk berkeluh kesah, tetapi untuk memberikan penghormatan, penyanjungan, memuji Engkau. Ajar kami bagaimana kami hidup, supaya kami mengerti bahwa kesempatan hidup itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami bisa meninggikan, menyanjung Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan sebab kami mendengar. Bekerjalah Tuhan. Bapa kami yang dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Amin. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan haleluya. Saudara tahu? Saya dulu. Saudara ngerti? Saudara diciptakan Tuhan itu bukan untuk menjadi apa-apa sebetulnya. Tuhan ciptakan saudara itu untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Bilang kiri kanan penyembah-penyembahnya Tuhan. Iya. Saya ngerti. Makanya kalau dalam setiap ibadah selalu semangat untuk menyembah Tuhan. Karena itu tujuan Tuhan menciptakan saudara. Saudara tahu kekuatan dahsyat yang dimiliki manusia itu apa? Bukan ilmu santet. Kekuatan dahsyat yang dimiliki manusia itu apa? Bukan ilmu kebal. Saudara mau tahu? Waktu saudara menyembah Tuhan, itulah kekuatan dahsyat yang Tuhan taruh dalam mulut. Kenapa?
Karena di dalam penyembahan ada kuasa Tuhan. Dan itu tidak dikasih sama saudara dan saya. Kuasa itu sudah dalam saudara dan saya. Makanya waktu saudara naikkan pujian yang luar biasa, itu ada kekuatan yang luar biasa. Makanya saya bilang kalau sakit, kalau saudara lagi susah, jangan ngomel, nyanyi sanjung Tuhan. Amin. Itu saya ngerti. Makanya kalau saya sakit, kalau saya lagi untuk giro segala macam, udah nggak ada yang lain, ngomel juga percuma. Pakai kuasa ke dalam diri saudara. Apa itu? Pujian, penyembahan. Kalau saudara naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kuasa itu akan datang. Yes. Amin. Silakan doa pujian penyembahan. Doa pujian penyembahan. Oke, saya bingung. Saudara, makanya ibadah ini kesempatan kita. Kesempatan kita untuk menyanjung Tuhan. Kalau saudara bisa angkat tangan. Makanya bingung. Udah seminggu di rumah ya mungkin ada persoalan, banyak persoalan ya kan. Semua pasti ada persoalan, betul? Ya. Supaya saudara bisa lebih kuat. Supaya iman saudara lebih kuat persoalannya. Tapi waktu ibadah jangan datang dengan persoalan, tapi dengan hati ingin menyembah Tuhan. Waktu saudara datang dengan hati ingin menyembah Tuhan, persoalan saudara akan Tuhan bereskan dengan ajaib. Amin. Saya nggak bahas waktu dan perubahan. Nanti lagi waktu ya. Dan sekarang saya pakai kekuatan yang Tuhan. Saya pakai itu terus, kekuatan yang sudah Tuhan kasih dalam diri kita itu apa? Doa, pujian dan perubahan. Dan kalau saudara pakai itu dahsyat Tuhan. Amin. Itu aja pesannya. Ntar bahas. Saya mau terusin yang Mamon 3. Amin. Mamon 1 apa? Mamon 1 apa? Apa ya tadi? Coba diklik dulu. Klik lagi. Gak bisa jalan ya. Oh nih, saya ngambil kata Mamon itu dari Google saudara. Pas baca Google, Mamon apa sih? Oh ketemu kebenarannya ini. Mamon punya arti merendahkan. Orang yang punya Mamon pasti suka merendahkan, betul nggak? Ya. Orang yang Mamon mencari keuntungan yang tidak wajar. Maksudnya begini, boleh minta berkat, tapi jangan sampai meres Tuhan loh. Saya beri di Tuhan. Kan gitu saya udah bahas kan. Yang ketiga apa? Keserah. Nah, itu yang saya mau bahas. Dan klik. Itu sumbernya kenapa Tuhan buka ya. Lagi klik lagi. Sekarang kita bahas. Yang pertama Pak, ciri Mamon pertama Pak, maunya untung terus. Datang sama Tuhan maunya untung Pak. Bu, datang sendirinya mau ngapain? Mau diberkati kan? Ya pasti. Oh bisa ya? Gimana caranya? Kerja dengan mana Pak? Semua boleh kerja. Yang mana? Oh, gurunya lebih tahu. Makanya jangan suka malu bertanya sama guru. Ntar main baca-baca semua produk saya bisa lagi. Belum berapa. Cari untung, jangan cari untung terus. Tapi datang kepada Tuhan dengan memberi sesuatu buat Tuhan. Beri pujian yang terbaik buat Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan, nyanyi yang terbaik. Tadi kalau bilang, ayo dong yang semangat. Saudara, muji Tuhan itu bukan disuruh, tapi kalau dari dalam hati dia ada rasa cinta sama Tuhan. Nggak disuruh dia akan nyanyi. Ya, amin. Saya waktu sama Bu Lina saya bilang, kamu cantik. Nggak disuruh dia, kok bilang dong saya cantik nggak? Tapi kita bilang dari dasar hati, kamu cantik gitu Pak. Karena dalam diri ada cinta. Kalau udah nggak ada cinta tuh, kalau saudara udah nggak ada cinta, biarpun suami benar pasti tetap aja salah. Kalau udah gak ada cinta, suami udah benar nih, tetap aja salah. Tapi kalau ada cinta, biarpun dia salah, tetap benar. Kalau cinta, biarpun salah, tetap. Tapi kalau udah gak cinta, biarpun benar, tetap aja salahin. Betul ya? Saya suka nyalain Tuhan. Sakit nyalain Tuhan. Jatuh, bu nyalain Tuhan, kamu jatuh. Kalau ada cinta, oh pastinya ada sesuatu. Kenapa sih jatuh? Iya kan? Jangan dikit-dikit nyalain, dikit-dikit nyalain.
berdua udah saya bahas kan, apa tuh suka merendahkan orang lain ya. Sekarang bahasa yang ketiga, klik coba ya Pak. Iya. Nah ini ya saudara, kelihatan ciptaan gagal tuh hatinya dikuasai oleh jahat, nggak kelihatan ini. Ini hatinya ada binatang-binatang. Kalau hati saudara nggak dijaga, maka kepala saudara akan otomatis mampet. Makanya saya bilang dalam foto-foto saya, jaga hati, jangan panas hati, ya. Nah, ciptaan yang idaman itu yang mana? Hatinya dikuasai, otomatis kepalanya kepala Kristus. Kepala Kristus itu apa? Firman, pikirannya firman. Kalau latanya firman. Saudara kalau dikagetin ngomongnya apa? Matius 5. Enggak, bukan begitu. Jadi waktu saudara dikecewakan orang, waktu saudara disakiti orang, yang muncul di kepala itu apa? Nah itu. Waktu saudara disakiti orang ini, apa yang muncul di kepala saudara? Kalau misalnya pas dia sekali, dua kali, nah itu ampun berarti. Tapi kalau waktu disakiti, oh ya sudah ampuni saja. Mungkin dia sedang lelah, mungkin dia sedang emosi. Berarti kepalanya Kris. Jangan sampai saudara menghadap tahta Allah, ternyata Allah melihat kepala saudara bukan Kristus. Kan sasarannya kepalanya Kristus kan, kepala Kristus. Gereja jemaat kan, tubuh itu jemaat kan. Saudara mau yang mana nih terserah ya. Oh lagi tuh lagi. Oh nggak apa. Klik lagi. Ya. Kita belajar sekarang kemauan yang ketiga. Cirinya dapat tadi serakah. Serakah itu apa? Udah ngerti kan serakah secara umum, udah ngerti kan? Dulu waktu belum punya motor, pengen punya motor, ya kan? Saya tuh ambil minum ya. Waktu punya motor, pengen punya mobil. Ya kan? Boleh nggak punya mobil? Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan jadi keingin. Tunggu nanti Tuhan juga kasih. Kalau keinginan kadang-kadang ntar jadinya ngeblibet. Kalau waktunya Tuhan kasih juga pasti dikasih. Nah kalau udah Tuhan kasih, ya pasti ya perawatannya bensin pasti dikasih. Ini jadi masalah keinginan, pengen ini. Yang tetangga beli motor baru, doa siang malam. Tuhan, tetangga saya motor baru. Lain orang ngerti maksud saya? Ini doa serakah. Iya. Yang lain punya rumah, punya motor, punya mobil, pengen juga. Udah punya mobil, pengen punya rumah. Mobil, rumah apalagi ada kan. Tapi memang kecenderungan kalau manusia itu hati dikuasai mamon akan terus serakah. Bahkan yang lebih dahsyat itu pengen lebih. Misalnya motornya itu apa? Yang paling murah mah Beat ya. Tetangga mau nyampe Tuhan, aku kan anak muda Tuhan, jangan Beat juga tuh, lebih tinggi lagi. Yang ini 110 cc, saya mau 200 cc. Ada nggak yang jemaatnya di sini? Ada nggak? Saya harap nggak ada ya. Jangan motor deh, TV. Tetangganya beli yang 24 in. Udah langsung bisa. Tuhan. Lalu bisa. 42 in. Iya. Saudara, hati-hati ini doa orang serakah. Doa orang serakah. Bilang kiri kanan jangan serakah. Biarin tetangga beli yang 42 in, 55 in, apa-apa, jangan serah. Nanti kalau Tuhan waktunya ngasih pasti dikasih. Saya waktu pindah rumah dari rumah yang kecil karena lihat, kenapa saya pindah ke rumah? Saya minta doa, minta rumah enggak. Anak saya tidurnya udah bertumpuk. Nanti bukan karena saya mau rumah gede, bukan.
Anak saya tidurnya udah bersusut. Makin lama usianya makin besar. Mesti dipisahkan. Tapi saya minta doa rumah. Tanya istri saya. Pulang gereja, saya masuk ke satu komplek. Ini kayaknya dapurnya bagus bener nih ya. Masuk ah. Ini mau bangun apa sih di sini? Saya masuk ke dalam. Nggak bangun rumah. Pas ditanya-tanya DP-nya 5%. 5% Pak. Udah gitu bisa dicicil 24 bulan. Ngerti? Ya udah. Jadilah beli. DP 5% dicicil 24. Kan murah ya, betul? Sekarang kan kalau beli, wah, itu masih tanah lapang. Nggak ada kehidupan. Yang ada cuma rumah contoh sama gambar. Saya bilang, saya mau nyari anak saya udah gede-gede, saya mau rumahnya, anak saya punya kamar sendiri-sendiri. Udah begitu aja. Udah dapat. Udah sekarang. Kenapa dulu mobil saya kecil? Karena anak saya udah pada gede-gede. Kalau dulu pada punya kesehatan semua, saudara. Makanya Tuhan kasihlah mobil yang udah gede, awe. Jangan tunggu, jangan minta-minta dulu sama Tuhannya. Boten-boten, saudara. Saudara nikmati aja dulu. Nanti kalau waktunya Tuhan kasih, pasti Tuhan akan kasih. Ya nanti mau menikah lagi. Anak saya mau menikah. Nanti persoalan lain lagi, ya kan? Anak mau menikah kan pasti macam-macam kan? Ya kan mesti punya ini segala macam, itu jangan urusan. Yang paling penting kita jadi anak Tuhan, jangan serah. Ada yang beringsatan kalau tetangga beli TV baru gede, mall yang lebih gede lagi, ada di sini? Bertobat, amin. Suami, ayo Pak, 52 nih Pak. Ayo kita doa minta Tuhan. Doa minta Tuhan. Tuhan yang kita sama. Tunggu aja. Nah, waktu saya pindah rumah, TV yang dari tempat saya tinggal kan rumahnya sempit, TV-nya 32 juga cukup. Waktu ditaruh di rumah sekarang, kan nggak kelihatan saudara kecil. Tuhan kasih, betul. Pokoknya tunggu aja, yang penting jangan serah. Bilang jangan serahkan. Nah, buka ayatnya Lukas 12. Ini bisa buka ayatnya nih. Nggak bisa ditayangin ayatnya ya. Jangan diklik dulu, biarin Lukas dulu. Yang tadi dulu. Nah, balik Lukas 12, kita baca. Jadi jangan minta-minta saudara ya. Nantikan aja, pasti Tuhan akan kasih. Bisa nggak? Lukas berapa tadi? 12 ayat? Lupa saya. 13 ayat 21, kita baca. Kita baca bergantian. Udah lama gak baca Alkitab kan? Ayat pertama, ayat 6, ayat ganjil saya, ayat ganjil saudara ayat 6. Orang kaya yang seorang dari orang banyak, ada ya. Itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus, ayat 14. Ayat 12. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya apa? Berlimpah-limpah hartanya apa? Tidaklah tergantung dari siapa yang mau kaya? Semua mau. Tapi akhirnya katakan bahwa apa tadi? Hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu. Amin. Ayat 16. Ia bertanya kepada Allah, apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu kata, inilah yang akan aku. Ayat 18.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah. Ini baterainya habis. Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah apa? Dua satu kita baca bareng. Demikianlah. Boleh gak kaya? Boleh. Kalau Tuhan yang izinkan memberi. Nanti Tuhan akan berkati saudara. Tokoh-tokoh Alkitab gak ada yang miskin. Tokoh-tokoh Alkitab semuanya diberkati Tuhan. Saudara kalau baca dari Kejadian sampai Wahyu, gak ada yang miskin. Ishak anaknya kecil. Ishak anaknya siapa? Ishak anaknya siapa? Abraham. Dia bilang gini, aku membuat dia menjadi kaya dan menjadi sangat kaya. Anak-anak Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Tetapi bukan menjadi tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Nanti Tuhan yang akan melimpahkan semuanya buat kita. Tuhan tahu saudara bokeh, Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara butuh duit, Tuhan tahu. Jangan kejar Tuhan uangnya. Kejar Tuhan menyenangkan hatinya. Waktu saudara senangkan hatinya, maka Tuhan akan melimpahi saudara dengan berkat-berkatnya secara ajaib. Jangan dibak. Kejar hartanya Tuhan dulu. Senangkan hatinya Tuhan dulu, maka berkatnya pasti akan berlimpah. Nggak ada tokoh yang kita miskin, nggak ada, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Tetapi dalam perjalanannya dia menyenangkan Tuhan, dia menyenangkan Tuhan. Ibadah kayak keluarga. Ngerti maksud saya? Pak? Hidup itu bukan untuk kekayaannya, tetapi menyenangkan hatinya yang mempunyai kekayaan di seluruh alam semesta, yaitu Tuhan. Waktu hatinya disenangkan oleh kita, disanjung, ditinggikan, dipuji, maka dengan gampang dari kantongnya akan keluar Nina. Ini jangan merogoh kantongnya dulu. Ayo Pak, keluarin berkatnya Pak. Ntar saya sanjung Pak. Rapok itu namanya. Jangan dibah. Saya mau tanya, ada di antara saudara yang gak bisa nyanyi dan menyembah Tuhan? Ada di sini yang gak bisa nyanyi menyembah Tuhan? Ada? Nyanyi Tuhan ada? Gak ada. Semua bisa nyanyi dan menyembah Tuhan, betul? Kenapa gak dipakai dulu nyenangin? Orang yang serakah mengutamakan apa tadi dalam ayat. Waktu dia bilang, lihat, lumbung-lumbungku kurang, tambahin lumbungnya, masukin harta benda. Tapi Tuhan bilang apa? Hari ini juga apa? Coba baca ayat 21, ayat 21. Kita baca ayat 21, nggak usah ditarik. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta itu baginya. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai kau apa? Orang bodoh, pada malam ini jiwamu akan. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Kejar Tuhannya. Amin. Sanjung Tuhannya. Amin. Kasih yang pujian yang terindah buat Tuhannya. Amin. Jangan mikirin berkatnya. Baru nanti Tuhan. Nanti kalau saudara berkatnya Tuhan yang enggak. Kita katakan harta nggak bisa menyelamatkan saudara. Harta nggak bisa mendekatkan saudara dengan Tuhan.
Kekayaan tidak bisa mendekatkan saudara dengan Tuhan. Tapi saudara dekat dengan Tuhan, kekayaan akan diberikan kepada saudara. Tetapi bukan kekayaannya dulu, sanjung Tuhannya dulu. Makanya selalu saya semangat kalau dia katakan, oh Tuhan, luar biasa. Ya Pak, coba istri seneng itu bapak ganteng deh. Mau belanja apa mau hari ini? Kalau bapak jelek lah. Kalau orang tua tuh dengan rajin-rajinlah menyanjung Tuhan. Nah, orang serakah berkat. Kenapa? Karena memang Mammon menguasai orang itu, amin. Dan saya harap saudara terbebas dari Mammon. Datang sama Tuhan untuk menyanjung Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kata beliau serakah. Yang serakah itu punya motor 1 minta 2, punya motor 2 minta 3, udah punya motor 1 minta 2, minta 3, minta sama. Serakah. Coba kita lihat contoh lagi kan. Serakah itu apa tuh? Memuaskan, untuk memuaskan jiwa. Orang yang serakah itu untuk memuaskan jiwanya, bukan memuaskan hati Tuhan. Saudara datang ke gereja mau ngapain? Mau memuaskan jiwa saudara atau memuaskan hati Tuhan? Waktu saudara memuaskan hati Tuhan, itu Tuhan. Tapi waktu datang ke gereja mau memuaskan jiwa saudara, saya mau ini Tuhan, itu memuaskan jiwa saudara. Awas, hati-hati, itu mah pengen disanjung, di gereja pengen dihormati gembala, di gereja pengen dibilang, aduh cantiknya ibu, aduh gagahnya. Atau, aduh, Pak Gur, khotbahnya bagus. Itu memuaskan jiwa. Tapi datanglah kepada Tuhan untuk memuaskan hatinya Tuhan. Saudara cantik, saudara bagus, saudara kaya, saudara pinter, itu anugerah dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa kita? Kalau dia bilang, oh kamu khotbahnya, itu anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa. Nah, orang yang serakah cirinya untuk memuaskan jiwa dan untuk mencintai dirinya. Buat saya. Tuh, ada kata-kata yang Lucifer jatuh karena apa? Malaikat yang paling tinggi kastanya kalau saudara baca. Jadi Lucifer itu malaikat yang dia tertinggi kan ada Gabriel, Mikael, Lucifer kan. Lucifer itu malaikat yang paling hebat yang diciptakan Tuhan. Tetapi ketika dia mulai mencintai dirinya, apa-apa buat dirinya, Mammon menguasai. Ada Tuhan buat. Kalau saudara datang ibadah, pengennya apa-apa buat saudara, belum apa-apa duduk. Saya mau ini, mau itu. Itu buat dirinya kan? Belum duduk, belum apa-apa. Tuhan, saya mau ini, mau itu. Itu buat Tuhan atau buat dirinya? Datanglah ibadah. Hari ini aku mau nyanyi buat Tuhan. Hari ini aku mau angkat. Aku mau katakan Tuhan, kau baik Tuhan. Pulang juga akan tidak sama. Coba buka ayatnya Lukas Pesadina. Yang pertama, ciri yang pertama ini baru pertama kali saya pakai PowerPoint. Ya kan? Jadi ciri orang yang serakah adalah untuk semua buat aku, memuaskan jiwanya saja, kan? Ciri yang pertama orang yang kepalanya Mammon dan ibadah, buat aku, semuanya buat aku. Buat aku, bukan buat tuh. Ya. Jika doa kebanyakan, Tuhan berkati. Ini orang yang kepalanya Mammon ini kalau doa buat aku nih begini, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan. Jangan aku terus tuh. Doain buat mama, buat adik, buat kakak, buat yang lain-lain. Orang yang udah keserah Mammon, yang ketiga serakah, doa aja dia bukan buat orang lain, kalau bisa buat saya aja.
Kalau nyanyi untuk memuaskan hatinya, bukan untuk memuaskan hati Tuhan. Coba Lukas 7 ayat 39 kita baca. Ini satu peristiwa yang menarik. Ada seorang perempuan berdosa. Susah ya Nixi ya, terayam kan ini ya Nixi. Apa yang Nixi belajar ya. Ketika orang Farisi mengundang Yesus, melihat hal itu ia berkata dalam hati, jika ini Nabi, ayat sebelumnya, ayat sebelumnya, di atas ya coba. Lukas 7. Ayat 30, ayat 37 dulu, 37. Itu ini ya. Di kota itu ada apa? Seorang perempuan yang apa? Tuh, terkenal sebagai orang berdosa. Berarti semua orang tahu dia orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa siapa? Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah guling-guling kuala berisi minyak wangi. Ayat 38. Sambil menangis dia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu apa? Terus dia datang ke Tuhan Yesus minta ampuni dosanya enggak? Ada nggak perkataan dari perempuan ini datang? Saya mau minta ampun dosa Tuhan. Ada nggak? Ada nggak kalimatnya? Jadi begini, ini misalnya perempuan berdosa, lihat Yesus. Waktu dia lihat Yesus, dia langsung ngomong apa-apa. Dia hanya mencium di kaki Tuhan lalu menikah. Ada nggak permintaan dari perempuan itu kepada Yesus? Apa yang dia lakukan? Menyenangkan hati Tuhan. Dia senangkan hati Tuhan. Dia senangkan hati Tuhan. Dia senangkan hati Tuhan. Dia tahu dia perempuan apa? Apakah dia minta diampuni dosanya? Kata-katanya? Tidak. Dia datang untuk menyenangkan Tuhan. Dia cium Tuhan. Dia basuh kakinya. Dia buat Tuhan nangis. Tapi Tuhan tahu nggak keinginan hatinya? Baca ayat selanjutnya. Ayat ke-37. Sebentar. 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat ratu, dia berkata dalam hatinya, bukan. Tuhan Yesus betul. Nih, ya, ayat yang ke 47. Jadi perempuan berdosa itu datang kepada Tuhan kan? Tuhan, ampuni saya dosa saya. Dia menyenangkan hati Tuhan. Ayat 47 berkata apa? Sebab itu aku berkata kepadamu apa? Perempuan itu minta diampuni dosanya. Datang sama Tuhan minta diampuni dosanya. Dia datang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Waktu datang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tahu dosanya diampuni tanpa dia minta. Amin. Tuhan tahu saudara hidupnya susah. Amin. Tapi saudara datang ibadah jangan dengan muka susah dong. Saudara tahu Tuhan tahu saudara bokeh. Tapi datang kepada Tuhan jangan muka bokeh. Betul. Kayak pepaya. Amin. Datanglah kepada Tuhan dengan muka ingin menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kantong saudara bokeh. Datang kepada Tuhan dengan muka orang yang menang, bukan muka orang yang susah. Amin. Kalau saya jadi Tuhan 4 ya. Anak saya nih kalau udah maunya nih, mau jajan nih, papi yang ganteng. Tapi kalau datang anaknya, betul.
saudara susah, Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara bokeh, Tuhan tahu. Tapi kalau datang kepada Tuhan jangan muka bokeh dong. Jangan muka kayak orang susah dong. Muka dengan berseri-seri. Tuhan yang berkasih. Senangkan hati Tuhan. Ini perempuan berdosa, tapi dia lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dia basuh air Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang dia mau. Dosa. Waktu Tuhan saudara datang dengan kantong bokeh, masa depan suram. Tapi waktu ibadah saudara menyenangkan Tuhan. Waktu ibadah saudara dengan muka yang ingin menyenangkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan memberikan apa yang saudara inginkan. Amin. Makanya saya bilang ibadah itu kesempatan. Kalau saudara hari ini masih ibadah, masih bisa ibadah, itu kesempatan yang luar biasa untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada waktu di rumah oke. Saudara setelah saudara menyenangkan oke. Tapi di dalam gereja itu mungkin ya ada hal-hal yang kita bersama-sama menyenangkan Tuhan. Ada hadirat yang lebih lagi di rumah juga bisa. Makanya saudara kalau saudara datang ibadah jangan sia-siakan Pak, Bu. Kamu masih bisa angkat tangan. Kamu bisa saudara menangis sambil menyanyi Tuhan, tak apa-apa. Itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan datang dengan muka susah. Itu yang pertama. Orang yang serakah maunya buat saya. Coba ibu gimana dengan begini ya? Dia masuk sama nyanyi. Bu, tangan itu tambah patah. Bodoh amat. Yang paling penting menyenangkan Tuhan. Kira-kira kalau sudah jadi Tuhan bagaimana? Oh, ya. Amin. Yang ciri pertama orang yang serakah adalah semuanya buat aku. Apa-apa buat aku. Doa minta buat aku. Ini buat aku. Itu buat aku. Bodoh buat aku. Ke gereja mau memuaskan jiwaku, bukan memuaskan Tuhan. Kalau saudara doa maunya saya diberkati, saya ditolong, saya nggak pernah doain orang, nggak pernah doain sekitar, nggak pernah doain yang lain-lain. Betul? Waktu saudara doain orang, saudara juga akan terima berkat yang sama. Amin. Ini apa-apa doa saya. Kalau bisa paling gak dikasih berkat Tuhan, saya aja Tuhan. Oh begitu. Itu doa orang yang benci. Doa orang yang benci selalu gini, orang yang benci sesat. Makanya saudara jangan benci. Kita doa aja pasti pas ketemu orang yang saudara benci, doanya bikin jadi kolok aja Tuhan. Amin. Yang ekstrim lagi apa? Orang yang serakah itu buat aku yang lebih ekstrim apa? Tuhan dijadiin budak saudara untuk memuaskan jiwanya. Ngerti? Tuhan jadi bukan budak. Bertobat saudara kan? Kalau saudara kepalanya Tuhan, mamon jadi boleh nggak saudara ngejar mamon keuangan boleh nggak? Nggak ada uang saudara nggak bisa hidup kan? Tapi jadi budak Allah, bukan jadi tuan. Ini enggak, mamon jadi tuan jadi budak. Tuhan, saya udah puasa, berkati saya Tuhan. Menurut Tuhan, Tuhan saya udah ibadah puluhan tahun, berkati saya dong Tuhan. Menurut Tuhan nggak? Menurut Tuhan nggak? Orang yang serahkan kepadamu. Saudara ibadah dengan tulus, mau berpuluh-puluh tahun, mau beratus-ratus tahun, ibadahlah untuk menyenangkan Tuhan. Jangan tuntut Tuhan. Tuhan tahu kapan waktunya ada diberkati, Tuhan tahu. Tapi senangkan hati Tuhan dulu. Itu ciri yang pertama. Orang yang serahkan semuanya buat aku. Yang kedua, ciri yang kedua, orang yang serahkan itu takutnya bagaimana? Ribet ya. Yang kedua, yang ketiga.
tidak pernah bisa mengucap. Ternyata orang yang nggak mengucap syukur itu ternyata serakah. Ternyata disusupi sama spirit mah. Ada yang nggak mengucap syukur di sini? Nggak mengucap syukur bukan hanya golongan orang yang punya duit banyak. Dia nggak punya duit juga nggak mengucap syukur kan? Ya kan? Makanya orang yang selalu mengucap syukur, pasti hidupnya akan mengalami kelimpahan walaupun tinggal di rumah gang becek. Walaupun cuma makannya sama nasi, tempe, ikan tempe, sama sushi. Kalau makannya ikan, tempe, dengan rasa syukur, itu akan nih. Tapi kalau orang yang serakah, nggak ada puas-puasnya, serakah itu nggak ada puas-puasnya, betul? Yang tadi kan memuaskan jiwa, nggak ada puas-puasnya. Jadi mengucap syukur itu tanda orang yang tidak diserang namanya spirit mamon, ya kan? Jadi walaupun makan ikan, nasi, tempe, walaupun ucap syukur pasti akan ini. Tapi kalau walaupun saudara makan di restoran mewah bintang 5 terus ngedumel, saudara pernah makan di hotel bintang 5? Saya pernah di hotel mulia. Itu yang datang makanan kecil-kecil, saudara, piring kecil. Ini apa? Sirip ikan hiu. Kalau orang nggak salah, kecil amat. Piringnya cuma segini gini. Ikannya cuma dikit. Makan datang. Terakhir nasi baru datang. Kalau saudara nggak ngucap syukur, ngomel mulu, walaupun di bintang 5 tuh ngomel, nasi nggak belakang. Amin. Tapi kalau orang mengucap syukur, dimanapun saudara ada, dimanapun saudara ditempatkan, dengan siapa saudara hidup, dengan apa, dengan bagaimana, saudara akan menikmati kebahagiaan. Amin. Kenapa orang nggak bisa mengucap syukur? Karena serakah. Kenapa serakah? Karena serakah itu memuaskan jiwa. Jadi kalau orang mengucap syukur itu nggak pernah puas. Jadi kalau suami punya gaji sekian, suami dan kita punya gaji sekian, kita punya kurang, kita punya ini kurang, kita punya ini. Selama saudara tidak pernah mengucap syukur, maka saudara tidak akan bisa menikmati apa itu mujizat itu. Karena mengucap syukur itu pintu untuk kita melihat mujizat. Lihat Yunus 2 ayat 1, saudara nggak usah baca di sini, saudara catat aja ya. Jadi waktu Yunus di perut ikan, Yunus sudah bisa kemana-mana. Yang Yunus lakukan apa? Dia berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Waktu Yunus mengucap syukur, bas, Tuhan muntah. Dengan tangan Tuhan muntahkan Yunus keluar. Coba kalau di dalam perut ikan, Yunus ngedumel terus. Tuhan nih, pilih kasih. Kenapa nih? Niniwe jahat. Kenapa saya yang dihukum? Kenapa begini? Ngedumel terus. Ada di sini yang ngedumel terus tiap hari. Ibu bawa apa? Coba Yunus di perut ikan. Udah susah ngedumel. Mana bisa lihat mujizat? Kalau susah mengucap syukur, bilang kita. Kalau susah mengucap syukur. Kasih aja. Kalau udah susah ngomel, bakal. Ngerti maksud saya? Waktu Yunus di perut ikan, dia bersyukur kepada Tuhan. Dimulai. Waktu saudara lagi susah, sakit, nggak punya duit, jangan ngedumel, tapi mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Walau saya nggak punya duit, saya tetap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat akan terjadi. Tapi kalau udah nggak punya duit, ngomel langsak saudara. Udah nggak punya duit, ngomel lang.
Saudara masih bisa nyanyi Tuhan kan? Mulutnya masih ada suara kan? Kenapa dipakai ngomel? Senang itu. Yohanes 6 ayat 11. Ini kisah orang mau makan nggak punya makanan. Nggak usah dibaca dah. Itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada makanan nggak? Waktu itu di tempat Yesus ada makanan nggak? Nggak ada. Memang kayak gereja terima kasih. Kalau bilang minggu kayak ini rapat sama, datang makanan pasti berlimpah ya. Coba saya undang saudara. Kita siapa namanya? Perjamuan kasih. Tapi nggak ada makanan saudara ya. Nyengir nggak saudara? Nyengir nggak? Mau perjamuan kasih tapi nggak ada makanan. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, ya kan? Ada makanan nggak? Ada. Coba berapa? 5 roti. Dikasih ikan paus kali pampun bisa potong-potong. Anak kecil, ransumnya anak kecil. Ransumnya anak ya, mulut satu anak sampai semana sih? Nggak mungkin bawa ikan paus kan? Bawa ikan, 5 roti. Makannya buat kasih makan berapa? Buat kasih makan berapa? Cukup? Cukup menurut akal? Menurut akal, kalau saudara ada menurut akal. Untung Tuhan kita bukan Tuhan yang darah tinggi. Datang ya anak kecil. Apa itu? Tapi Tuhan kita waktu disodorin 5.000 roti banyak, dia angkat. Kita katakan dia angkat. Dia angkat kemana? Ke tong sampah. Dia angkat ke Bapa. Lalu apa katanya? Itu mesti dibaca ayatnya Pak ya. Ayat berapa tuh ya Pak? Yohanes 6. Ayat 11. Coba Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti telah Bapa. Garis bawahin. Kalau bisa digaris bawahin. Saya mau kasih tahu, orang yang serakah nggak akan pernah cukup gitu. Amin. Karena nggak pernah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Yesus nggak mengucap syukur gimana? Mana cukup? Lu nggak lihat tuh Petrus? No. Ono apalagi no, mulutnya no kalau makan tuh udah 2 piring no. Tuh apa aja orang itu tuh bapak-bapak itu tuh. Itu kan cukup 3 piring Petrus. Ngerti gak? Waktu Tuhan terima 5 roti 2 ikan ada. Lagi Pak Samsul. Apalagi Bapak siapa namanya? Pak Ayu. Masa 2 piring kok begini? Dua Petrus gila-gila lu Pak Petrus. Untung Tuhan kita gak mungkin diajar saudara. Walaupun di rumah saudara cuma ada nasi, tempe, telur, naikkan kepada Bapa depannya. Terima kasih Tuhan buat makanan. Cukup gak? Tapi banyak orang Kristen ngomel. Nasi lagi, tempe lagi. Nasi. Mak, masak apa? Telur ceplok lagi. Makanya rumah tangga saudara gak akan bisa diberkah, gak bisa menikmati puji. Suami ngasih uang belanja saudara berapa? Bukan soal berapanya. Saya mau kasih tahu saudara. Bukan soal jumlahnya. Apakah saudara terima dan mengucap syukur atau tidak? Walaupun 5 juta, kalau mengucap syukur pasti akan kurang. Tapi walaupun hanya 50.000, 100.000, dengan hati yang tulus membawa pada Tuhan, aku percaya. Terima kasih buat berkat rezeki hari ini. Aku percaya cukup.
Datang sama Tuhan, kasih. Walaupun makan dari nasi, terima kasih Tuhan buat nasi yang luar biasa. Nikmat. Walaupun saudara makan di restoran mewah, kalau nggak dengan rasa susah ucap syukur, nggak enak. Istri saya kalau telur lagi. Mbak, makasih telur. Cingko jangan makan telur lagi dong. Kenapa? Kalau saudara udah ada telur, ya nasi itu saudara doa, terima kasih Tuhan buat makanan ini lezat. Lezat. Bukan iri pelit, Bu. Ibu-ibu dikasih uang seberapa pun dengan suami Anda, jangan ngomel. Karena itu kan mendatangkan mukjizat. Amin. Bawa itu duit kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan buat berkat. Aku mengucap syukur buat apa yang Tuhan berikan. Lihat mukjizat Tuhan. Lihat mukjizat. Luar biasa. Saya nikmati ini dari tahun ke tahun dengan istri saya. Amin. Nah, saudara saya nggak tahu dari tahun ke tahun nikmatinya apa? Ngomel. Apa sih untungnya ngomel? Ini saya ulang lagi. Saudara udah bokeh, udah sakit, udah sekarat, ngomel, ngedumel, marah-marah, tambah marah kan? Coba dalam keadaan nggak punya uang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan ucap syukur, terima kasih. Saya sekarang kalau lagi sakit, kamu lagi sakit, terima kasih Tuhan buat sakit dan mengizinkan. Bisa nggak Tuhan izinkan saya nggak sakit? Bisa nggak saya nggak sakit? Bisa kan? Tapi kalau bisa ada sakit, ya mereka Tuhan izinkan kan? Terima kasih aja dulu, terserah mau nyanyi aja. Beres sakitnya hilang. Tuhan, gua udah pelayanan, gua udah korban buat Tuhan, gua pernah tuh begini buat Tuhan, kenapa dikasih kayak begini ya? Kira-kira kalau ngomel-ngomel sama Tuhan ada untungnya nggak sih? Coba dalam segala hal, mau saudara lagi susah, mau saudara lagi mau saudara lagi gak punya duit, coba saudara datang dengan mengucap syukur. Nggak kebayang, pintu mukjizat akan terbuka. Pintu mukjizat akan terbuka. Udah mengerti sampai ini 2 poin? Ulang nggak? Jadi apapun dalam kehidupan saudara, mengucap tanda orang itu gak serakah. Punya TV kecil, yang lain gede, mengucap punya motor yang lain udah ganti rodanya 5, saudara kasih rodanya 2, mengucap motor rodanya 5. Ininya kebanyakan. Yang lain udah ganti TV-nya gede, udah langsung matanya udah gelisah. Ini TV kayaknya burem Pak, burem. Bukan TV-nya burem, hati saudara udah kepincut sama TV yang tetangganya gede, betul? 1000% saya percaya kalau hidup saudara tidak mengucap syukur akan susah, walaupun ada dalam gereja, walaupun saudara rajin beribadah, tapi kalau saudara tidak mengucap syukur, tidak ada mukjizat. Sepanjang hari saudara akan kalau Tesalonika atas saudara baca. Amin. Jadi Mamon yang ketiga itu serakah. Cirinya serakah yang pertama, semua buat aku. Datang ke gereja maunya buat aku. Kasih buat Tuhan dong. Doakan yang lain dong, tetangga, kakak-kakak, ya kan? Tetangga. Yang kedua apa? Mengucap yang kedua, ciri ada orang yang serakah tidak mengucap Kalau saudara mau dibilang serakah, ya mengucap syukur. Karena orang yang mengucap syukur itu gak serakah, menerima dengan senang hati. Yang ketiga, masih ada waktu nggak? Waduh, 1:30. Udah, yang ketiga nggak usah, yang terakhir aja.
Ini lebih berat lagi menghalalkan segala cara. Klik lagi. Ini pesan saya yang terakhir. Klik lagi. Satu klik lagi. Ini nggak usah. Oh, udah habis. Ada lagi. Oh, itu ya, terang ya. Di saya ada. Kisah Lucifer, malaikat berhikmat. Nah, kisah Lucifer apa? Tidak mau, saudara. Tuhan tuh enak, saudara. Orang Kristen yang nggak puas, nggak pernah ucap syukur. Maksudnya gini, bukan Tuhan marah, bukan. Oh ya, kita datang. Tuhan sebenarnya kalau saudara nuntut Tuhan nggak marah. Coba kita kasih yang terbaik buat Tuhan gitu. Ngerti gak maksud saya? Tuhan itu udah mati di kayu salib, udah mengorbankan darah, udah dicaci buat saudara, udah diludahin buat saudara, udah di apain lagi? Masa sekarang Tuhan dituntut terus kurang Tuhan, kurang Tuhan, kurang Tuhan, kurang Tuhan. Ngerti gak maksud saya? Coba kasih sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Lucifer aja yang gak merasa pas dibuang dari surga. Amin. Udah, serang Lucifer. So, maksud saya begini. Jadilah orang Kristen yang datang sama Tuhan tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan menuntut Tuhan. Karena orang yang gak puas, serakah orang yang gak puas, orang yang gak puas, orang yang gak puas, itu akan bukan Tuhan marah, justru akan mencelakakan hidup saudara. Amin. Kayak tadi bisa di Lukas, orang kaya, dia gak puas, yang dikejar kekayaannya, yang dikejar yang bukan Tuhannya, tapi yang dikejar adalah berkatnya Tuhan. Ini waktu diambil nyawanya, Tuhan bilang, apakah itu semua? Ini ulang saya. Jadi waktu saudara ikut Tuhan, nggak kejar Tuhannya, nanti maksud saya, tapi kejar berkatnya, kurang Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan kasih ya, kasih. Tapi saudara akan keenakan dengan berkatnya tuh, bukan menikmati keenakan dengan Tuhan. Ngerti nggak maksud saya? Jadi bukan menikmati Tuhan, tapi menikmati apa yang Tuhan beri. Ngerti nggak maksud saya? Jadi mengalihkan pandangan saudara dari Tuhan kepada apa yang Tuhan beri. Kalau saudara mengalihkan pandangan saudara kepada itu apa yang Tuhan beri, itu nggak akan puas saudara. Sampai ada Tuhan panggil saudara, apakah dia menyelamatkan? Yang menyelamatkan ini aku, bukan berkat aku. Tapi orang Kristen banyak nyarinya berkat, bukan nyarinya Tuhan. Sekalipun saudara tidak berkati, saudara tetap menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun saudara misalkan, tapi enggak, Tuhan itu pasti akan berkati saudara. Tuhan akan pasti. Kan saya bilang, Tuhan kita bukan yang miskin, semua kaya kan. Tapi maksudnya cari Tuhan dulu. Karena berkatnya Tuhan tidak akan menyelamatkan, tapi Tuhan yang menyelamatkan saudara. Jangan bangga dengan berkat saudara. Jangan bangga dengan kelimpahan saudara. Karena itu tidak menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan saudara adalah Tuhan. Amin. Mari kita duduk. Tuhan tahu hidup saudara susah. Tuhan tahu hidup saudara susah. Tuhan tahu hidup saudara menderita. Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan mau, ketika
saudara datang kepada Tuhan, jangan datang dengan muka yang susah. Jangan datang dengan muka-muka yang menderita. Tetapi ketika beribadah menghadap Tuhan, datanglah dengan muka yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun hidupmu susah, sekalipun hidupmu kekurangan, tapi datang kepada Tuhan dengan hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu besok mau makan apa nggak tahu, saudara tahu. Saya juga tahu besok mau bayar orang nggak ada juga, saya tahu. Tapi bukan persoalan itunya waktu ibadah saya datang. Tetapi saya datang untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika datang dengan menyenangkan hati Tuhan, persoalan susah juga pasti Tuhan akan selesaikan. Banyak anak-anak Tuhan datang di gereja kayak orang mau marah sama Tuhan, cepet-cepet disuruh memuji Tuhan berat. Padahal waktu ada susah, ada memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang saya mau tekankan hari ini, mengucap syukur. Banyak anak-anak Tuhan, kenapa nggak lihat mukjizat? Kenapa nggak lihat mukjizat? Kenapa nggak lihat mukjizat? Karena satu, nggak bisa mengucap syukur. Kenapa nggak mengucap syukur? Karena jiwanya nggak puas. Kenapa nggak puas? Karena serakah. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Itu akan menutup mukjizat. Mari kita hidup dengan mengucap syukur. Ketika Yesus membawa makanan 2 roti, Yesus membawa makanan 2 ikan dan 5 roti, Dia bawa dengan ucapan syukur. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, berapapun gaji suami saudara, berapapun penghasilan saudara, ketika itu dibawa kepada Tuhan sambil mengucap syukur, maka mukjizat akan terjadi. Maka mukjizat akan terjadi. Maka mukjizat akan terjadi. Saudara, Tuhan gak lihat berapa besar uangmu, berapa banyak uangmu, Tuhan gak lihat itu. Tapi berapa besar ucapan syukurmu kepada Tuhan, itu yang membuat Tuhan akan bekerja dengan dasar. Ketika engkau datang dengan keadaan kekurangan, tetap mengucap syukur, maka Tuhan akan mencukupi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Bekerja terus Tuhan, bagaimana kami harus hidup supaya kami bisa menikmati anugerah demi anugerah, menikmati berkat demi berkat. Bukan karena kami mengejar berkat, tapi karena kami ingin selama hidup kami, selama kami masih bernapas, selama kami masih bisa bernyanyi, selama kami masih bisa berdoa, selama mulut kami masih bersuara, selama tangan kami masih bisa diangkat, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami dari mulut kami memberikan pengagungan buat Engkau Tuhan. Dari mulut kami mau menyatakan Engkau luar biasa. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami serahkan firman dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua percaya katakan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan. Ada berkati. Amin semua. Aminnya kalau lemes banget. Sorry berkati. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Amin. Jadi kita ngerti untuk apa kita hidup dan bagaimana kita menjalani hidup ini, ya. Karena ke depan kita tahu ya bahwa resesi ya ekonomi katanya itu melanda dunia. Ya.
Bahkan diumumkan oleh Bapak Jokowi kepada para pimpinan kepolisian di Istana Kepresidenan kemarin, ada 300 juta orang di dunia yang saat ini sudah masuk kepada krisis kelaparan. Ya, bukan jumlah yang sedikit. Ya, jadi kita tahu ini bukan situasi yang mudah. Tetapi Alkitab sudah mengatakan hal itu. Ya, dan pesan Tuhan jangan takut. Ya, dan firman Tuhan diingatkan kepada kita, jika kepala kita dipenuhi dengan duit, ya, maka gak akan pernah puas dan akan pecah kepalanya. Ya, tapi kalau kepalanya itu Kristus, maka di dalam hatinya ada damai sejahtera. Masalah ada nggak? Ada. Cicilan harus dibayar nggak? Terus. Kontrakan harus dibayar nggak? Terus. Betul nggak? Tapi kita tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang sanggup memelihara kita. Amin. Ya, lakukan saja bagian kita dengan benar, sebagaimana pesan firman Tuhan hari ini. Ya, selalu mengucap syukur. Jangan hanya mikirin diri sendiri. Ya, wah kita punya kesusahan, datang ke pendeta, ke gembala sidang. Ya, cerita semua. Ya, terus pendetanya, gembala sidangnya punya masalah nggak? Hah? Punya masalah nggak? Terus cerita ke siapa? Ya, jadi artinya selama kita manusia pasti di dalamnya ada masalah. Lalu harus bagaimana? Yuk sama-sama, ya, sama-sama kita saling mendoakan. Doakan pendetanya, ya, supaya bisa menolong jemaatnya, kan gitu, betul kan? Iya. Jadi disitulah ada kekuatan. Kita juga berdoa supaya jemaatnya terpelihara dengan baik. Karena harapan saya sebagai gembala juga adalah melihat bagaimana jemaat Tuhan sehat, ya, terpelihara baik, makan minum cukup, ya. Itu yang saya percaya harapan semua orang. Orang tua juga begitu, mengharapkan anaknya begitu, ya. Nah, anak-anak juga mengharapkan orang tua juga begitu, sehat, baik, rumput, kan begitu ya. Semua yang baik lah yang kita harapkan. Oleh sebab itu, yang baik pasti kumpul sama yang baik. Kalau yang nggak mau baik, nggak mau benar, ya pasti dia keluar lah. Ya, nggak usah bingung. Ya, kalau yang mau baik, yang mau benar, pasti mau kumpul sama yang mau baik, sama yang mau benar gitu loh. Ya, sederhana aja seperti itu. Ya, jadi saya berharap semua yang di sini punya hati yang sama, pikiran yang sama, motivasi yang sama. Ya, sudah dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan selalu berkati kita. Mari kita bersama-sama mendengar pengumuman, ya, untuk kegiatan dan aktivitas kita sepanjang minggu ini. Ya. Ini yang ditunggu-tunggu muncul 3 kali tadi ya. Iya. Munculnya beda sekarang ya. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Berikut warta ibadah raya keluarga. Selamat datang kami ucapkan bagi jemaat baru yang baru pertama kali hadir untuk ikut beribadah. Marilah kita tetap bersedia untuk beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Setiap hari Selasa kita akan ada doa dan latihan untuk para pekerja dimulai pukul 7. Kami mengundang untuk para WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu untuk dapat hadir dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Setiap hari Rabu kita juga akan ada doa keluarga yang dimulai pukul 8 malam. Melalui Google Meet, kami mengundang semua keluarga untuk dapat bergabung mengikuti doa ini. Setiap hari Jumat kita juga akan ada doa untuk para kaum wanita yang dimulai pukul 8 malam. Mari para wanita untuk saling menguatkan di dalam doa tersebut. Shalom anak-anak hebat. Di hari Sabtu ini kita tetap akan ada kelas bahasa Inggris di jam 8, kemudian dilanjutkan dengan kelas musik di jam 9.
Mari kita tetap setia untuk latihan dan memperlengkapi diri kita. Setiap hari Minggu kita juga tetap akan ada ibadah sekolah minggu yang akan dimulai pukul 10. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mari kita persiapkan mereka dalam cipta dan takut akan Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Peter Gunawan. Kita yakin bahwa semua firman yang kita dengarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ibadah layak keluarga minggu keempat akan dilayani oleh Ibu Pendeta Margareta. Kita akan mulai di jam 12 siang. Ibadah yud akan dimulai jam 14.30 setelah ibadah ini. Tema bulan Oktober adalah generasi muda yang terampil dan profesional. Gereja Tuhan siap memperlengkapi Bapak Ibu yang ingin belajar untuk menjadi murid Kristus. Segera daftarkan diri Anda pada kontak person di bawah ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat dikirimkan melalui rekening BCA di SDA Komunikasi dengan nomor 002 023 1742. Sekian wakil jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi pengumumannya jelas ya. Ya, suaranya adem. Ya, enak ya. Atau enak. Ya, sangat jelas. Ya, kiranya semua bisa mengingat semua aktivitas kita sepanjang minggu depan, ya, dan Tuhan memberkati kesetiaan kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, kita akhiri ibadah kita hari ini. Ya, kayaknya nggak lagi. Saya juga bingung dari tadi. Apa yang tadi sesi 3 itu harusnya dimasukin ya? Oke, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita katakan bersama pujian ini, bahwa sungguh kita ada dalam perjalanan iman kita. Seringkali kita digoyahkan oleh keadaan dan kenyataan yang kita alami. Tetapi yang paling berbahaya adalah saat kita membiarkan keinginan kita menguasai kita. Saat dunia yang ditawarkan kepada kita mulai menguasai hati dan pikiran kita, maka hati kita penuh dengan keserakahan, penuh hanya untuk memuaskan hawa nafsu diri sendiri, tidak lagi bersyukur untuk semua yang diterima, tetapi lebih membiarkan dirinya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini. Sebelum kita pulang, naikkan pujian ini dan pastikan kita mempercayai kita hidup hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia-Nya yang menuntut kita berjalan
berjalan dalam kehidupanmu. Taruh ini dalam iman kita, bahwa kita hidup bukan mengejar apa yang dunia ini tawarkan, tetapi kita mengejar perkenanannya. Kita mau hidup kita terus dipegang oleh Tuhan. Seringkali bukan Tuhan tidak pernah menuntut kita di jalan yang benar, dan bukan Tuhan tidak mau menuntut kita di jalan yang benar, dan Tuhan tidak pernah malu menuntut kita di jalan yang benar. Persoalannya adalah seringkali kita melepaskan tangan kita. Kita malu. Kalau disebut orang Kristen, kita malu. Kalau orang tahu kita Kristen, kita malu. Ketika nama Yesus disebut, kita meninggalkan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih, yang tidak pernah malu dengan diri kita. Kita memberontak, kita mengejar yang dunia ini tawarkan. Siang ini kita dengar firman Tuhan. Ada mamon yang coba menghancurkan hidup kita. Dunia ini sedang berjalan pada kebinasaannya. Semakin kau pikirkan, semakin kau stres, kau tertekan, kau putus asa, kau marah, kau kecewa. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita, itu karena roh mamon menguasai kita. Ada keserakahan yang menguasai kita. Ada kepentingan diri sendiri yang menguasai. Berhenti dari itu. Pulanglah dan berikan tanganmu kepada Tuhan Yesus untuk Dia pegang kita. Berjalan di dalam jalan yang benar. Percayalah, sekalipun segala sesuatunya tidak seperti yang kau bayangkan, tetapi engkau ada di dalam tangan yang tepat. Tangan yang sanggup menjaga engkau, melindungi engkau, meluputkan engkau, melepaskan engkau, membebaskan engkau, memerdekakan engkau, memberkati dan menjamin kehidupanmu. Bukan hanya saat ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Biarkan tanganmu terus dipegang oleh tangan yang perkasa, tangan yang berkata, segala kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi ada padamu, ada pada dirinya. Tangan itu memegang kita, menyertai. Apapun persoalan Bapak Ibu, pulanglah dengan iman. Penuhi hati, pikiranmu dan ucapan syukur. Mulai dari saat ini, teruslah memuji-muji Tuhan. Teruslah bersyukur kepada Tuhan. Karena
hidup yang diberikan kepada kita adalah sebuah kesempatan untuk menyaksikan bahwa Dia hidup, Dia nyata, Dia tidak pernah berubah. Kuasanya, mujizatnya kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ucap syukur Bapa dalam surga untuk ibadah hari ini. Dari awal hingga akhir Tuhan sudah memimpin dan memberkati setiap kami. Apabila sebentar kami pulang dengan penuh syukur karena Engkau, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan. Biar kami terus bertambah-tambah dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Biar hati kami terus bergairah akan Engkau. Hati kami penuh dengan sukacita untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, untuk kami berdoa, untuk kami beribadah, untuk kami bersekutu. Hati kami penuh dengan gairah akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau baik, Kau mengasihi kami. Kami percaya kami aman dalam tangan. Apapun pergumulan, persoalan yang kami sedang alami, kami tahu Kau lebih tahu daripada kami. Dan Kau akan buka jalan tepat pada waktunya. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas kami yang hidup, percaya, dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, ada banyak peristiwa dibukakan pada bangsa kami, sehingga kami boleh melihat Engkau terus memurnikan bangsa ini. Engkau terus memurnikan orang-orang pilihan, dan Engkau terus memanggil orang-orang yang benar untuk muncul ke permukaan dan menegakkan kebenaran. Biarlah Tuhan hadirkan terus roh takut akan Engkau atas bangsa kami. Kami patahkan setiap panah api daripada si jahat, semua rencana daripada si jahat, semua rencana jahat daripada orang-orang yang coba menghancurkan bangsa ini. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan Tuhan anugerah pertobatan, anugerah pengampunan, pemulihan atas bangsa kami. Sehingga legislatif, edukatif, dan juga yudikatif, eksekutif Tuhan, semuanya boleh mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kepolisian dan juga angkatan bersenjata Tuhan, semua dipulihkan oleh Tuhan. Dan semua gereja-gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan dimurnikan, dan orang-orang percaya dimurnikan. Sehingga dengan demikian kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan, banyak jiwa bertobat, banyak jiwa mengenal Tuhan, banyak jiwa boleh percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai kekuatan sosial media sebagai sarana pemberitaan kedatangan Kristus yang kedua kali sampai ke ujung bumi boleh terdengar. Dan kami boleh menyaksikan Kau datang untuk kali yang kedua di awal-awal. Dan setiap kami yang setia, yang percaya, yang tetap tinggal setia, tetap tinggal percaya, boleh menyaksikan kedatangan-Mu, menyaksikan bagaimana Engkau memulihkan dan mengangkat setiap orang percaya kepada perjumpaan di awan-awan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Kau sediakan bagi kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan kepada Kristus Yesus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memandang wajahnya. Bagi setiap kita yang bersungguh hati terhadap Dia, mencari Dia, dan sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Dia, berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang termater dalam Kristus Yesus Tuhan turun atas kehidupan kita orang sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Pemeliharaan dan penyertaan yang ajaib terus dinyatakan, dan setiap langkah hidup kita kemanapun kita pergi, mujizat demi mujizat terjadi, dan nama Yesus dimuliakan sampai kedatangannya yang kedua kali. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dengan tangan terangkat ucapkan syukur dan terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin, amin, amin. Haleluya. Bapa di dalam surga,
tetap setia. Sampai jumpa dalam ibadah kita minggu depan dan semua aktivitas gereja Tuhan. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Orang